dengan krim dengan krim manis yang diselimuti oleh 2 biskuit. Oreo adalah merek cookies terlaris di Amerika Serikat, di mana biskuit ini dijual dengan merek Nabisco. Pada abad ke-21, Oreo menjadi cookies dengan penjualan nomor 1 secara global. Di Indonesia sendiri, Oreo diproduksi oleh PT Mondelez Indonesia Manufacturing atau yang biasa kita kenal dengan PT Kraft Indonesia yang bertempat di Cikarang, Bekasi, Indonesia. Banyak inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan Oreo ini, diantaranya yaitu menciptakan varian baru dari krim dan juga cookiesnya tersebut. Di antaranya varian dengan rasa vanila, coklat, ada juga yang rasa red velvet dan masih banyak lagi. Kemudian selain cookies yang dikenal dengan bentuk bulat, Oreo juga menciptakan varian baru yaitu berupa bolu. Oreo juga melakukan banyak kolaborasi atau co-branding dengan perusahaan-perusahaan lain untuk menaikkan jumlah peminat masyarakat akan membeli produk tersebut. Banyak sekali strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Oreo ini, di antaranya yang pertama yaitu Oreo termasuk dalam first cycle market, di mana kondisi pasar dan kemampuan perusahaan yang berkontribusi untuk keunggulan kompetitif tidak dilindungi dari peniruan, dan di mana peniruan tersebut berlangsung cepat dan dengan harga yang relatif murah. Kenapa Oreo termasuk dalam first cycle market? Itu dikarenakan untuk mengembangkan keunggulannya jadi menghadapi pesaing, Oreo memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu berupa tampilan yang bulat dengan 2 lapis cookies hitam dan isian krim di dalamnya. Oreo sering menciptakan varian rasa baru pada krim maupun cookiesnya tersebut. Dan juga kemasan kaleng besar yang biasanya disajikan saat hari lebaran atau hari-hari besar, dengan isian berbagai macam, ada yang bolu, ada varian rasa juga di dalamnya. Kemudian menurut pendapat saya, tipe aliansi strategi yang diterapkan oleh perusahaan Oreo yaitu equity strategi alliance. Yang dimaksud dari tipe ini yaitu aliansi 2 atau lebih perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan yang berbeda di suatu perusahaan berbagai sumber daya dan kapabilitasnya untuk membuat keunggulan kompetitifnya. Pada perusahaan Oreo, mereka itu sering melakukan kolaborasi atau co-branding dengan brand-brand ternama, seperti halnya Oreo X Supreme. Varian ini diciptakan dari kolaborasi antara 2 perusahaan, yaitu perusahaan Oreo dan perusahaan dengan brand Supreme yang dikenal dengan produk-produk bermereknya. Dengan presentase perusahaan Supreme yang hanya memberikan nama brandnya yang populer, sedangkan perusahaan Oreo sendiri yang melakukan pengelolaan hingga pemasarannya, sehingga persentase kepemilikan lebih cenderung tinggi pada perusahaan Oreo. Kemudian untuk strategi yang ketiga, yaitu menurut analisis yang saya dapatkan, perusahaan Oreo sendiri menerapkan sistem strategi tingkat bisnisnya pada tipe strategi diferensiasi, yang mana strategi ini tuh berfokus pada pengembangan produk yang unik yang dapat membebankan harga premium. Strategi ini berfokus pada kualitas, inovasi, dan kepekaan terhadap kebutuhan pelanggannya. Perusahaan Oreo dapat dikatakan sebagai tipe strategi diferensiasi dikarenakan perusahaan ini melakukan inovasi baru yang unik sehingga dapat tanggapan baik dari pihak konsumen. Di mana perusahaan Oreo ini berkolaborasi dengan grup asal Korea Selatan yang sangat populer dan disukai oleh kalangan remaja. Hal unik ini yang disajikan dari Oreo yaitu hadiah berupa photocard member Blackpink tersebut di dalam kemasan Oreo, sehingga banyak konsumen yang berlomba-lomba untuk membeli produk Oreo ini dengan berkeinginan untuk mendapatkan foto
yang ia inginkan. Baik, demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai perusahaan Oreo. Selesai dan sampai jumpa.